Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita mulai lagi kitab Bahjatun Nadirin, syarah dari Riyadhus Shalihin. Kita sampai hadis 1209. Kita ulang lagi ya, yang terakhir 1294 kalau tidak salah. Kita ulang lagi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadammanallahu liman kharaja fi sabilih. Allah menjamin. Ingat, Allah yang menjamin. Bukan jenderal lagi, bukan presiden lagi, bukan raja lagi, tapi rajanya seluruh jagat raya alam semesta, Allah Rabbul Alamin, menjamin. Mana kita tidak tenang, jamin oleh Allah Rabbul Alamin. Menjamin untuk siapa? Liman kharaja fi sabilih. Menjamin orang yang keluar di jalannya. Maksudnya jihad, ini kan bab jihad ya. Masih kitabul jihad. La yukhrijuhu illa jihadun fi sabili. Tidak ada yang menyebabkan dia keluar kecuali jihad di jalanku. Niat satu-satunya dia keluar rumah adalah jihad di jalanku. Yang pertama. Yang kedua, wa imanum bihi, beriman kepadaku. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul tidak masuk di sini. Okay. Walaupun dia keluar ke medan perang Uhud, walaupun dia keluar ke medan perang, tapi dia tidak beriman. Dalam hatinya tidak ada iman. Dia tampakkan keimanan itu, keislaman itu, dia sembunyikan kekafiran. Dalam hatinya kafir. Apa istilahnya? Munafik. Yang ketiga, wa tasdiqum birusuli, membenarkan ucapan rasul-rasulku. Tidak ragu sedikit pun dengan ucapan Nabi Ibrahim, dengan ucapan Nabi Musa, dengan ucapan Nabi Yusuf, dengan ucapan Nabi Isa, dan itu semua diwakili oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan kita semua belum pernah, termasuk sahabat, belum pernah bertemu dengan Nabi Ibrahim, bertemu dengan Nabi Musa, bertemu dengan Nabi Isa. Kok tahu ucapan Nabi Ibrahim? Kok tahu ucapan Nabi Musa? Tentu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini tidak disebutkan wa bi rasuli, yang dimaksud Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tidak. Karena apa? Sama. Mewakili seluruh para nabi dan rasul. Ucapan beliau, syariat beliau mewakili seluruh syariat para nabi dan rasul. Jika tiga ini ada pada diri seseorang, dia keluar dari rumah, niat satu-satunya berjihad, dia juga beriman,
kemudian dia percaya, yakin betul dengan ucapan para nabi, para rasul. Fahuwa dhaminun alayya, maka aku menjamin, wajib bagiku menjamin, apa? An udkhilahul jannah, untuk memasukkan dia ke dalam surga. Tidak diragukan. Dengan 3 syarat ini. Jihad, iman, membenarkan. Hanya itu? Hanya masuk surga? Tidak, masih ada lagi. Apakah orang yang berjihad itu satu-satunya balasan cuman surga? Tidak. Selain surga ada lagi. Apa? Au urji'ahu ila manzilihi, atau aku pulangkan dia ke rumahnya. Berarti tidak mati, menang. Jihad kan perang. Maksud jihad di sini adalah qital, perang. Walaupun bisa juga berjihad dengan ilmu, melawan hawa nafsu juga termasuk berjihad. Seorang yang bertahun-tahun terkena narkoba misalnya, lalu dia ingin bertaubat, berhenti. Lalu ketika berhenti taubat itu nagih, bawaannya pengen mengkonsumsi lagi, pengen mengambil lagi. Ya tahan-tahan, nah dia pun sedang berjihad. Ya. Tapi yang terbesar adalah jihad qital, jihad perang. Karena orang yang jihad qital tentu sudah bisa memerangi hawa nafsu. Dia tinggalkan anaknya, dia tinggalkan istrinya, dia tinggalkan kekayaannya, status sosialnya, dan seterusnya. Tentu dia sudah berhasil mengalahkan hawa nafsu. Maka batillah hadis palsu yang mengatakan, katanya Nabi sepulang dari perang Badar mengatakan roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita baru saja pulang dari perang kecil. Kita akan menghadapi perang besar. Apa? Jihadun nafs. Jihad melawan hawa nafsu. Ini batil, sebatil-batilnya. Ya, ini merendahkan jihad qital. Karena sekali lagi orang yang berjihad qital, dia sudah bisa mengalahkan hawa nafsu, meninggalkan kenikmatan, kelezatan, anak, istri, dan siap mati. Siap mati, siap mengorbankan milik dia yang satu-satunya, yaitu nyawa. Au urji'ahu ila manzilihi alladhi kharaja minhu, atau aku pulangkan dia ke rumah di mana dia berangkat dari rumah itu. Bimanala min ajrin au ghanimatin, tetap dengan mendapatkan pahala. Allah tidak bakhil, Allah tidak pelit. Kalau sudah dapat harta, ghanimah, ya nggak dapat pahala. Kalau sudah dapat pahala, nggak dapat ghanimah. Itu kalau perusahaan kita, kalau manusia barangkali ya. Allah tidak bakhil. Pahala dikasih, ghanimah dikasih. Kalau manusia, perusahaan, tempat kita bekerja, tidak. Mau pesangon apa pensiun tiap bulan, pilih salah satu. Ya, nggak bisa pesangon juga, pensiun juga. Itulah manusia. Allah tidak seperti itu. Allah tidak bakhil. Maka Allah berikan ghanimah juga, pahala juga. Mau dinikmati sendiri pahala ini apa buat yang lain? Itu. Kalau engkau pengen dikeruk sendiri pahala, jangan buka, harus milik sendiri. Kalau buka dari orang lain, ya berkurang pahalamu, separuhnya buat yang memberi kamu buka. Apa begitu Allah? Tidak. Allah tidak bakhil.
kita berbuka puasa di tempat orang, makanan lezat, minuman nikmat, tetap tidak berkurang pahala puasa kita, sementara yang memberi kita buka puasa dapat pahala seperti pahala kita. Kita dapat 100.000, yang memberi buka ke kita 100.000. Allah tidak bakhil, tidak hitung-hitungan. Ya. Maka jangan ditolak. Kalau ada orang memberikan buka puasa, begitu pula jangan ragu-ragu memberikan buka puasa kepada orang yang sedang berpuasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya. Kalimat seperti ini banyak sekali keluar dari lisan Nabi SAW, dan ini bukan hanya hak beliau. Kalau ini hak beliau, Abu Hurairah tentu tidak berani mengatakan demi zat yang jiwa Abu Hurairah ada di tangannya. Abu Hurairah pernah mengatakan seperti itu. Ya. Maka siapapun boleh mengatakan demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Ya. Bukan hanya beliau Nabi Muhammad SAW. Ma min kalmin yuklamu fi sabilillah. Tidak ada seseorang yang terluka fi sabilillah. Kena pedang, kena tombak, kena peluru di tangan, di paha, di kaki. Illa jaa yaumal qiyamati kahayatihi yauma kulima. Maka kelak di padang mahsyar di hari kiamat, dia akan datang menghadap Allah dengan keadaan seperti itu. Kupingnya robek, pipinya terluka, betisnya menganga, mengeluarkan darah. Ya, nanti akan datang di padang mahsyar menghadap Allah dengan keadaan seperti itu. Bayangkan kita berhadapan dengan seorang raja dengan luka-luka yang banyak berdarah, dan si raja tahu bahwa ini dilakukan karena sedang membela kerajaannya. Habis berperang membela kerajaannya, tentu kita bangga. Kita merasa bangga, bahagia di hadapan raja. Raja berterima kasih tentunya dan dibanggakan oleh si raja. Ini Allah Rabbul Alamin. Kita berhadapan kepada Allah Rabbul Alamin dengan luka parah, berdarah-darah dalam rangka membela agama Allah. Mati fi sabilillah. Launuhu launu dam. Warnanya warna darah, merah. Warihuhu rihu miskin. Sementara baunya, aromanya itu wangi misik. Minyak wangi yang sangat wangi. Dan menjadi pemandangan yang menakjubkan bagi seluruh manusia yang ada di situ. Membanggakan manusia yang penuh luka di hadapan Allah. Dan dia bangga sekali, bahagia sekali. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Bersumpah lagi beliau. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Laula an asyukka alal muslimin. Seandainya aku tidak khawatir merepotkan, menyusahkan kaum muslimin, umatku. Berarti salah satu sifat Nabi, sifat besar Nabi apa? Tidak mau membuat susah kaum muslimin. Tidak mau membuat repot kaum muslimin. Maka ada beberapa contoh di mana beliau ingin sekali melakukan, tapi beliau tahan. Kenapa? Agar umatku tidak susah. Ini salah satunya.
Kenapa Nabi tidak sholat malam setiap malam Ramadan berjamaah sholat tarawih? Itu alasannya, sama dengan ini. Tidak mau membuat berat umat beliau. Sebab beliau khawatir nanti sholat berjamaah, sholat tarawih itu menjadi wajib. Kalau wajib tentu berat sekali. Dan tambah umat beliau yang berdosa, bertambah-tambah. Yang sholat 5 waktu saja banyak yang meninggalkan, apalagi sholat berjamaah, sholat tarawih. Ya. Oleh karena itu beliau pernah menyesal. Beliau pernah menyesal. Apa? Masih ingat? Selesai sholat beliau nyesel. Kenapa aku tadi sholat itu? Sholat apa? Sholat di dalam? Sholat di dalam Ka'bah. Beliau pernah sholat di dalam Ka'bah. Sholat sunat tentunya, bukan sholat wajib. Dan boleh menghadap kemana saja. Kebalikan di luar Ka'bah. Di luar Ka'bah semua harus menghadap ke arah Ka'bah. Di dalam Ka'bah sebaliknya. Boleh menghadap kemana saja. Ya. Kenapa beliau menyesal? Karena tentu akan memberatkan. Berapa banyak kaum muslimin yang ingin menghidupkan sunnah Nabi ini sholat di dalam Ka'bah. Ya kan sunnah kan? Dia lakukan kan sunnah. Bukan khususnya beliau. Beberapa sahabat melakukan. Hari ini banyak yang melakukan. Ada beberapa ya. Tapi kan berat sekali. Pernah antum sholat di dalam Ka'bah? Boro-boro. Ya, paling presiden, paling raja, ya, dikasih tempat oleh yang menguasai Masjidil Haram, Ka'bah, karena raja, karena presiden, perdana menteri. Antum gak mungkin. Ya. Bahkan terkenal di Indonesia ini, di Malaysia, ke sana belum tentu terkenal, belum tentu diberi tempat. Kecuali raja, presiden, dan seterusnya. Nah, ini maksudnya. Ya. Kan jadi susah. Banyak yang ingin menghidupkan satu sunnah Nabi, tapi sulit. Gitu. Termasuk gini. Seandainya tidak akan menyebabkan umatku susah, ma qa'adtu khilafa sariyatin tagzu fi sabilillahi abadan. Aku tidak akan pernah duduk tertinggal dari seluruh perang. Setiap kali perang, aku harus ikut. Seandainya aku tidak khawatir memberatkan umat. Kenyataan, pernahkah beliau tidak ikut perang? Pernah? Pernah. Apa? Perang Mu'tah? Kan bukan beliau yang memimpin, tapi Zaid bin Harithah, Tumnah bin Ruaha, Ja'far bin Abi Thalib. Beliau tidak ikut. Zatus Salasil beliau nggak ikut. Badar yang kecil beliau nggak ikut. Badar Kubra beliau ikut. Beliau yang memimpin. Perang Uhud beliau yang memimpin. Perang Tabuk, perang Ahzab. Tapi ada beberapa perang yang beliau tidak ikut. Perang Khaybar, Ali bin Abi Thalib yang memimpin kan. Kenapa? Sengaja beliau. Beliau sengaja sebab kalau beliau terus ikut perang, tentu ini berat, terutama bagi para pemimpin. Anda harus mengikuti Nabi kan? Setiap kali perang harus dipimpin oleh Abu Bakar misalnya, harus dipimpin oleh Umar misalnya, harus dipimpin oleh Utsman. Tentu ini berat. Walillahilham, beliau pernah tidak ikut dalam perang. Berarti tidak wajib secara mutlak bahwa pemimpin itu harus memimpin perang. Bisa menunjuk. Walakin la ajidu sa'atan fa'ahmilahum wa la yajiduna sa'atan. Tidak ada keluasannya, tidak ada kemampuan. Berapa banyak kaum muslimin itu yang ingin melakukan kebaikan tapi tidak ada as-sa'ah, tidak ada kemampuan, tidak ada kesempatan.
wa yashukku alaihim ay yatakhallafu anni. Lalu berat bagi mereka untuk menyelisihi aku. Berarti memang beliau, sunnah beliau bahwa umat ini harus mengikuti beliau. Apa yang dilakukan oleh beliau harus diikuti oleh umat ini. Itu hukum asalnya. Maka agar tidak menjadi wajib, beliau tinggalkan itu. Beliau tinggalkan sholat tarawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadan. Beliau tinggalkan selalu menjadi panglima perang dalam peperangan. Dan banyak beliau tinggalkan kebaikan-kebaikan demi sesuatu. Ya. Dan ini banyak diikuti oleh para a'immah yang disikoi oleh banyak orang awam. Yang pernah kita lihat ketika hampir seluruh ustadz yang ceramah itu memakai innal hamdalillah nahmaduhu terus sampai 4 apa 5. Giliran Syekh Ali Hasan sengaja beliau tidak innal hamdalillah. Ya, pakai yang lain. Untuk apa? Untuk memberitahukan kepada orang-orang awam bahwa boleh memakai di luar innal hamdalillah. Ya. Sekaligus beliau mengkritik apa yang diucapkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid yang mengatakan bahwa tidak boleh mengawali ceramah di luar innal hamdalillah. Tentu ini keliru. Ya, boleh. Walaupun memang tidak ada contoh dari Nabi kecuali innal hamdalillah. Betul, tidak ada. Nabi mengawali dengan alhamdulillahilladzi nasta'inu bihi dan seterusnya atau apa, enggak ada. Satu-satunya riwayat beliau mengawali dengan innal hamdalillah. Ini bukan berarti, tapi bukan berarti bahwa ini satu-satunya. Ya, karena Nabi tidak pernah mengatakan awali khutbah kalian sebagaimana aku mengawali khutbah. Beda dengan sholat. Sholatlah kalian persis seperti caraku. Khudu anni manasikakum, ambillah manasik haji kalian dariku. Adapun tentang khutbah, tidak. Mengikuti sunnah Nabi SAW, para ulama sering meninggalkan kebaikan demi orang-orang awam itu tidak salah paham. Termasuk waktu itu pernah kita bahas, Ali sengaja minum sambil berdiri. Padahal sedang duduk. Tentu lebih enak duduk, lebih baik duduk kan daripada berdiri. Sengaja Ali minum sambil berdiri di hadapan pasukan, para tabi'in di situ, para sahabat juga masih banyak, untuk memberitahukan bahwa tidak wajib harus duduk. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, bersumpah lagi beliau, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, lawadittu anni aghzuwa fi sabilillah, aku ingin sekali berjihad fi sabilillah fa uqtala, lalu aku terbunuh. Thumma aghzuwa fa uqtala, thumma aghzuwa fa uqtala, lalu aku hidup lagi, jihad lagi, mati lagi, terbunuh lagi, hidup lagi, jihad lagi, dan begitu seterusnya. Ya, beliau menafsirkan apa yang beliau ucapkan sendiri, bahwa tidak ada orang yang masuk surga ingin balik lagi ke dunia, tidak ada, kecuali orang yang matinya mati syahid fi sabilillah, jihad kita, lalu dia masuk surga, maka dia ingin balik lagi ke dunia. Mau ngapain? Mau jihad lagi, mau qital lagi, dan pengen mati lagi.
mati syahid lagi. Lalu hidup lagi, lalu jihad lagi, mati lagi, hidup lagi, jihad lagi, dan seterusnya. Karena begitu besar balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mati syahid. Rawahu Muslim wa Bukhari. Dia mendahulukan Muslim karena Bukhari di sini sebagiannya. Sebagian besar riwayat Imam Muslim. Maka beliau tidak mengatakan muttafaqun alaih. Fikul hadis. Yang pertama, aujaballahu lil mujahidi fi sabilihi al-jannah. Allah wajibkan surga. Bagi siapa? Bagi orang yang berjihad di jalan Allah. Bifadlihi wa karamihi. Ini berkat karunia Allah. Kemuliaan Allah yang Allah berikan kepada dia. Kalau bukan karena karunia Allah, tidak. Kuat, pemberani, hobi berantem, mahir melakukan, memainkan senjata, tapi giliran ada kesempatan jihad, dia tidak berani berjihad, tidak mau berjihad. Kenapa? Karena tidak mendapatkan karunia dari Allah. Sementara lemah, kurus, tidak bisa memainkan senjata, tapi begitu ada panggilan jihad, begitu ringannya dia berangkat. Ini ada. Berarti kita tidak boleh menyombongkan kekuatan, keterampilan, keahlian. Kita harus merasa bahwa ini dari Allah. Bayangkan Allah mengingatkan Nabi SAW setelah Nabi berperang, melemparkan tombak, melemparkan panah. Apa kata Allah? Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Ketika engkau melempar, ini khitabnya beliau, ramaita kan, bukan ramaitu. Failnya anta. Ketika engkau melempar ya Muhammad, bukan engkau, sebetulnya bukan engkau yang melempar, Allah yang melempar. Padahal pakai tangan Nabi, pakai tenaga Nabi. Nabi disuruh sadar oleh Allah, diwajibkan untuk mengakui bahwa lemparan ini adalah lemparan Allah. Apa yang mau disombongkan? Ketika kita sedekah jutaan miliaran, ketika kita membangun masjid di mana-mana, ketika kita punya anak asuh ribuan, apa yang kita sombongkan? Itu semuanya perbuatan Allah. Tanpa pertolongan Allah, tanpa karunia Allah, kita akan menjadi bakhil, pelit. Bagaimana ribuan orang telah bakhil, telah pelit. Karena tidak ditolong oleh Allah untuk dermawan. Tidak dibantu oleh Allah untuk bersedekah. Walaupun 1.000, 2.000 perak. Kemudian beliau membawakan ayat At-Taubah 111. Innallaha ashtara. Sungguh Allah membeli. Lihat. Tidak ada kata-kata jualan, membeli, perdagangan untuk sholat, untuk puasa, baca Al-Quran. Sholat. Saya beli sholatmu dengan surga, saya beli puasamu dengan surga, enggak ada. Kecuali jihad. Innallaha ashtara. Allah membeli minal mu'minina. Membeli dari siapa? Dari orang-orang mukmin itu. Apa yang dibeli? Anfusahum wa amwalahum. Nyawa mereka, harta mereka dibeli oleh Allah, dibayar dengan surga. Bi anna lahumul jannah. Seolah-olah Allah memastikan. Dijual belikan pasti. Nih, mana handphonenya? Nih 1 juta. Mana motornya? Nih 5 juta. Pasti. Seolah Allah memastikan. Adapun sholat, puasa, baca Al-Quran, tidak ada istilah jual beli.
Ini salah satu keutamaan jihad. Yang kedua, al-mujahidul haq fi sabilillahi mu'minun bi rabbih. Mujahid yang benar-benar berjihad di jalan Allah itu mu'minun bi rabbih, harus mukmin, beriman. Maka sekali lagi tadi Abdullah bin Ubay bin Salul bukan mujahid. Orang-orang yang mati di medan perang seperti Kirkiroh itu, yang dinyatakan oleh Nabi masuk neraka. Ternyata dia sembunyikan kain mantel yang harganya beberapa dirham. Niatnya tidak jihad. Mujahidkah dia? Bukan. Musaddiqun li rusulih, membenarkan Rasulullah. Wa huwal madmunu lahu al-madhkuru fil hadits. Itulah yang betul-betul dijamin oleh Allah di hadis tadi. Ya. Bukan orang yang memakai pakaian jihad, seragam jihad, pakaian yang doreng-doreng dan seterusnya, tetapi dia tidak memiliki sifat-sifat mujahid, maka tidak ada surga bagi. Maka syahid, ada syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat, ada syahid dunia saja. Al-mujahidu fi sabilillahi qad faza wa dhafara ala kulli hal. Orang yang berjihad di jalan Allah pasti beruntung, pasti menang, apapun yang terjadi. Dalam segala hal. Ya. Kalau mati, terbunuh, belum apa-apa sudah kena peluru, belum apa-apa sudah kena tombak, mati, maka dia dapat surga. Kalau dia membunuh, banyak membunuh dan menang, pulang membawa ghanimah, rampasan perang. Apa yang ditakutkan oleh para mujahid ini? Menang, dapat ghanimah. Luar biasa. Kekayaan para sahabat itu kan luar biasa. Bab awal dulu, Zubair bin Awam berpesan kepada anaknya Abdullah bin Zubair saat menjelang perang Jamal, perselisihan antara Ali dan Muawiyah. Dia berpesan, tanahku di Mesir, rumahku di Yaman, rumahku di Mekah, rumahku di Medina, banyak sekali. Luar biasa, kalau sekarang berapa ratus miliar. Ya. Siapa Zubair bin Awam? Pedagang ulung? Tidak. Pengusaha seperti Utsman, seperti Abu Bakar, Saudagar? Bukan. Dapat warisan? Bukan. Siapa dia? Prajurit. Prajurit. Begitu hartanya. Dan halal tentunya. Ya. Dari mana nih? Dari jihad. Luar biasa jihad itu. Tidak sampai ratusan tahun, hanya beberapa puluh tahun. Belum sampai 30 tahun kan. Ali terbunuh kan 30 tahun. Ya. Ya mungkin 28 tahun, 27 tahun. Meninggal Nabi SAW. Tidak ada sahabat yang tidak kaya raya. Dari mana? Jihad. Cepat sekali. Tidak ada riwayat para sahabat itu menjadi kaya, menjadi maju, gara-gara ekonomi, teknologi, dan nggak ada. Satu-satunya jalan, jihad. Kalau menang, ya kan? Kalau menang, kalau kalah, tadi mendapatkan jutaan kali lebih hebat dari ghanimah itu, surga. Surga. Lalu apa yang dikhawatirkan dari jihad itu? Seandainya hari ini muncul pemimpin yang berani berjihad, luar biasa. Kaum muslimin habis-habisan nggak apa-apa masuk surga.
Ada satu negara hari ini yang membiarkan satu surat kabar atau apa yang menggambar karikatur Rasulullah dengan dihina. Ini kesempatan ini. Kesempatan mungkin Turki misalnya atau Saudi atau Indonesia pantangannya. Ya. Tolong hentikan itu. Kalau tidak kami serang. Ini kan luar biasa, izah yang luar biasa. Ya. Kaum muslimin habis-habisan dibantai. Ya enggak apa-apa masuk surga. Ya. Enggak apa-apa. Kita aja belum masuk surga. Kalau sudah masuk surga, sudah mati dalam jihad, kita akan mengatakan alhamdulillah mati syahid. Malah tadi kan pengen mati lagi dalam keadaan syahid, pengen syahid lagi, pengen syahid lagi. Kalau menang luar biasa. Nah, sayang tidak ada pemimpin yang berilmu. Sekali lagi harus pemimpin. Tidak boleh antum, tidak boleh saya, harus pemimpin. Apa pemimpin Indonesia, apa Turki, apa Saudi, apa Mesir. Pemimpin kaum muslimin, pemimpin negara Islam. Ya. Ya, sudah masuk Isa. Mungkin itu dulu ya, belum ada soal jawab. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.